بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونصلي ونسلم على حبيبنا المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن والاه. Kaum muslimin, kaum muslimat, sidang salat Isya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di awal Ramadan ada satu angin, yang angin itu datang dari arasy Allah Subhanahu wa taala. Yang mana angin itu bernama Al-Muthirah. Angin itu datang kemudian turun ke surga Allah Subhanahu wa taala dan menggoyangkan daun-daun surga dan tirai-tirai surga Allah Subhanahu wa taala. Angin itu teramat harum, padahal surga pun sudah harum. Dan bahkan dalam hadis Imam Al-Bukhari, kalau turun salah seorang saja bidadari surga ke dunia ini, seorang saja bidadari surga, maka harum seluruh dunia ini. Masya Allah. Satu orang bidadari saya turun ke bumi ini, harum seluruh bumi ini. Sudahlah surga harum, datang angin dari arasy Allah Subhanahu wa taala yang bernama Al-Muthirah mengharumkan surga. Kata para bidadari Ridwan, angin apa ini wahai Ridwan? Kata Ridwan, penjaga surga, angin ini datang hanya untuk Ramadan saja. Allah. Angin ini datang khusus untuk Ramadan saja. Dan para bidadari mengatakan, wahai Ridwan, aku atau kami sudah bersedia untuk menjadi bidadari-bidadari para orang-orang yang berpuasa. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan 3 pertanyaan, 3 perkataan setiap hari atau setiap malam di bulan Ramadan. Hal min sa'ilin fa'u'ti su'lah, hal min mustaghfirin fa'aghfirulah, hal min mubtala, hal min taibin fa'atubu alaih. Ada enggak semua hambaku yang meminta kepadaku, aku kabulkan permintaannya. Ada yang minta ampun, aku ampunkan dosanya. Ada yang meminta bertaubat enggak kepadaku, aku terima taubatnya. Setiap hari. Makanya banyak-banyak berdoa di bulan Ramadan. Jangan sampai kita membiarkan Ramadan ini berlalu lalu kita tidak banyak berdoa. Ingat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau seluruh makhluk ini meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, binatangnya, tumbuh-tumbuhannya, semuanya meminta, lalu Allah berikan keseluruhan yang meminta itu. Kalau dicelupkan kelingking kita ke dalam air laut, yang diberikan oleh Allah kepada makhluknya baru 1 tetes itu, sedangkan rahmat Allah seluas lautan itu. Makanya meminta banyak-banyak kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kalau kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, kita dahulukan dengan ibadah. Sebab ikrar kita setiap hari, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ibadah dahulu baru minta tolong. Ini banyak minta tolongnya, ibadahnya dikit. Ya. Makanya kalau kita betul-betul beribadah, betul-betul menggunakan Ramadan dengan amal-amal yang terbaik, seperti mana memang tujuan penciptaan manusia itu, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, maka Allah ciptakan kehidupan dan kematian itu tujuannya untuk menguji siapa yang terbaik amalnya. Maka ambil amal-amal yang terbaik. Dan ingat, Ramadan ini keseluruhannya, harinya, minggunya, bulannya, jamnya, detiknya, keseluruhannya terbaik. Makanya jangan sia-siakan. Perbincangan kita pada malam ini adalah tentang malam Al-Qadar. Orang untuk mendapatkan malam Al-Qadar itu harus bersungguh-sungguh. Kalau enggak bersungguh-sungguh, kalau enggak dia memaksa dirinya, enggak akan dapat. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qama lailatal qadar. Ya, kalau yang hadis yang satu lagi kan man shama. Siapa yang berpuasa penuh dengan keimanan dan penuh dengan pengharapan kepada Allah, bagi dia ampunan Allah Subhanahu wa taala, diampunkan dosanya. Di sini Nabi mengatakan man qama lailatal qadar, siapa yang berdiri salat menghidupkan malam Al-Qadar itu imanan wa ihtisaban, penuh dengan keimanan, penuh dengan pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah ampunkan dosa yang telah lalu. Kemudian
فإذا كانت ليلة القدر يأمر الله تعالى جبريل فيهبط في كبكبة من الملائكة إلى الأرض ومعه لواء أخضر فيركزه على ظهر الكعبة. Dan di malam Al-Qadar tu Allah izinkan malaikat Jibril turun ke bumi ini bersama dengan para malaikat yang lain. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidni rabbihim min kulli amr. Malaikat Jibril turun dengan malaikat-malaikat yang lain dengan izin Allah. Kenapa mereka turun? Karena malaikat Jibril turun, yang mana malaikat Jibril ini tugasnya sudah selesai ketika sempurnanya wahyu ke atas Rasulullah SAW. Tapi sekali setahun malaikat Jibril turun. Karena apa? Karena malaikat Jibril ingin juga beribadah dengan umat Rasulullah SAW di malam yang terbaik itu. Malaikat-malaikat itu suka dia beribadah bersama kita, sebab dia tahu, malaikat itu tahu malam ini malam terbaik. Makanya dia turun. Dikatakan di sini malaikat Jibril turun dan dia membawa bendera yang hijau. Kemudian dia letakkan, bahasanya dengan bahasanya, maknanya malaikat Jibril dengan caranya meletakkannya, menghamparkannya di atas Ka'bah. Malaikat Jibril walahu sittu mi'ati janahin minha janahani la yansyurhuma illa fi lailatul qadar. Malaikat Jibril itu malaikat yang paling banyak sayapnya, yaitu 600 sayap. Dan 2 sayap itu enggak pernah dikembangkannya oleh malaikat Jibril, melainkan hanya pada malam Al-Qadar. Allah. Kemudian fayujawizanil masyriq wal maghrib. 2 sayap malaikat Jibril itu menutupi timur dan barat. Fayab'atsu Jibrilul malaika fi hadhil ummah. Kemudian malaikat Jibril pun menyebarkan, maksudnya mengajak para malaikat yang lain untuk menyebar di tengah-tengah umat ini. Kemudian fayusallimuna ala kulli qa'imin, dan mengucapkan salam kepada setiap orang yang menghidupkan malam Al-Qadar itu. Wa qa'idin, dan orang yang duduk berzikir. Wa musallin, dan orang yang salat. Wa dzakirin, orang yang senantiasa penuh dengan bacaan Al-Quran, zikirnya. Afdalu zikri tilawatul Quran, sebaik-baik zikir membaca Al-Quran. Wa yusafihunahum wa yu'amminuna ala du'aihim. Malaikat-malaikat itu menyalami semuanya. Allah. Alangkah bahagianya malaikat Jibril, ketua malaikat, menyalami kita dengan malaikat-malaikat yang lain. Jangan sia-siakan malam itu. Makanya saya ajak semuanya, wahai kaum wanita, ajaklah anak-anakmu, ajak suamimu, sebab semuanya kalau wanita bergerak semua. Ajak anak-anakmu, suamimu untuk i'tikaf, paling kurang di malam-malam yang ganjil. Ajak, bawa bantal kecil. Kemudian kalau tidur sebentar, jangan untuk tidur. Ini kadang-kadang i'tikaf untuk tidur. Kemudian hidupkan, berdoa sekeluarga atau ikut dengan imam berdoa. Dan insya-Allah Ustaz pun akan memimpin nanti. Ustaz berdoa dan kita berdoa untuk keluarga-keluarga kita, untuk anak-anak kita menjadi anak-anak yang hebat, sehingga keluar Ramadan ini setiap pribadi memiliki ketakwaan. Kalau setiap pribadi memiliki ketakwaan, keluarga saleh dan salihah, masyarakat yang saleh dan salihah, rahmat Allah akan Allah keluarkan. Ini kesempatan kita. Kemudian malaikat-malaikat mengaminkan setiap doa seorang hamba ketika dia berdoa di malam itu. Kalau malaikat yang tidak ada dosanya, suci, kalau dia mengaminkan, makbul, niscaya makbul. Makanya janganlah sampai di malam-malam terakhir Ramadan itu kita pula, ya Allah, menonton sinetron, menonton sepak bola, bulu tangkis. Ya Allah, campakkan dunia itu sementara, itu nanti bisa siaran ulang pun bisa. Sebab apa? Kalau seandainya pahalanya besar pada malam itu, maka dosanya juga besar. Kalau seandainya malam itu dia mendapatkan pahala ibadah lebih baik daripada 1000 bulan, kalau dia menonton sinetron seolah-olah dia menonton sinetron lebih daripada 1000 bulan. Wah, itu bahaya. Kalau dia ngobrol-ngobrol dunia yang gak ada ujungnya, dia lagha, dalam keadaan lagha, sia-sia,
Sedangkan doa kita ketika habis tarawih, wa 'anil lagwi mu'ridin, orang yang beriman yang betul-betul hebat tuh daripada perbuatan lagha dan perkataan sia-sia tuh dia berpaling. Sebab dosanya besar. Al-mu'min tarkuhu ma la ya'ni, seorang mukmin yang benar itu dia meninggalkan perbuatan perkataan yang tidak menguntungkannya. Ya. Tapi kalau bertanya tentang agama, ya, kemudian bercanda sedikit untuk supaya menyenangkan hati, itu boleh. Jangan serius pula, terus serius saja. Ya, ada sahabat Nabi, Nu'man, ya betul ya, Nu'man. Sahabat Nabi itu, ya Allah, bercandanya memang dahsyat. Sampai dijualnya sahabatnya. Sahabat Nabi itu sampai dia, karena saudaranya itu, sahabatnya itu agak serius sedikit. Ditugaskan jaga toko, yang Nu'man minta, nggak mau ngasih dia. Akhirnya dijualnya. Itu hamba saya itu katanya. Ya. Dijualnya sahabat itu, akhirnya nanti kalau sudah dibayar kan, nanti kalau saya nggak mengaku dia sebagai hamba, saya orang merdeka. Memang peranginya gitu, dia nggak mau ngaku katanya. Akhirnya memang diambil sama orang tuh, sebab sudah dijual sama dia. Pulang ke Madinah, kata Rasulullah, mana sahabat? Sudah dijual gitu. Akhirnya dimerdekakan kembali. Memang ya, Masya Allah, bercanda itu biasa. Tapi jangan pula dalam artian jangan bercanda terus dan tidak ada isi daripada pembicaraan kita itu. Dan ingat, setiap pembicaraan kalau bisa kita akhiri dengan sama ada salawat ataupun sama ada dengan doa kafaratul majlis. Oke. Terakhir, malam al-qadar artinya malam, lailah artinya malam, al-qadar maknanya apa? Bahwa malaikat Jibril dengan malaikat-malaikat itu menetapkan rezeki seseorang, menetapkan ajal seseorang. Su'ul khatimahkah dia dalam kematiannya, atau husnul khatimah ditetapkan pada malam al-qadar itu. Berhasilnya seseorang dalam kehidupannya ditetapkan pada malam itu. Seluruh perkara dunia ini ditetapkan pada malam itu. Dunia kita, akhirat kita ditetapkan pada malam itu. Maka bersungguh-sungguhlah, mencobalah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Fafirru ilallah. Ya, kemarin malam Ustaz Fitra membaca ayat fafirru ilallah, larilah kamu kepada Allah. Kalau kamu lari kepada Allah, menuju Allah yang maha kaya, yang menetapkan yang terbaik untuk hamba-hambanya, yang memberikan bulan yang terbaik, malam yang terbaik, kalau kita tidak gunakan, sia-sia kita. Makanya Ustaz mengajak semuanya, ingat kiamat sudah dekat. Kiamat sudah dekat. Dengan pandemi ini saja sampai orang enggak ada azan, sampai orang enggak salat Jumat. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, badiru bil a'malis salihah fasatakunu fitanun ka qita'il lail muzlim. Bersegeralah kamu beramal saleh, kata Nabi, akan datang fitnah-fitnah seperti malam yang gelap gulita. Kamu enggak tahu apa yang terjadi di masa depan ini. Kita enggak tahu, setahun 2 tahun lagi kita enggak tahu. Maka gunakan Ramadan ini, mudah-mudahan kita mendapatkan diri kita, anak-anak kita, keluarga kita, ajak untuk beriktikaf. Ramaikan Masjid Hidayatullah nih, ramaikan. Ya. Kemudian bagi orang-orang yang ingin menginfakkan hartanya, berikan sahur. Sebab setiap orang yang diberikan sahur dia mendapatkan pahala. Kalau 300 orang hadir dalam i'tikaf, maka 300 hari Ramadan dia mendapatkan. Jangan ragu untuk memberikan memberikan makan orang-orang yang berbuka ataupun orang yang sahur. Sebab Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Apatah lagi kalau memberikan orang makan sahur dalam 300-100 orang, dan malam itu malam al-qadar, seolah-olah dia memberikan makan untuk 100 orang itu lebih daripada 1000 bulan. Maka dia akan mendapatkan kehebatan, dia akan merasakan nikmatnya, kenikmatan sorga dan balasan Allah nanti. Dia akan nampak, dia pun akan kaget nanti. Ya Allah, apa ini ya Allah, nikmatmu ya Allah. Kalau saya bandingkan dengan amalan saya nggak ada apa-apa ya Allah. Tapi karena Allah memperuntukkan satu malam itu, nilai ibadahnya lebih baik daripada 1000 bulan. Sama-sama Ustaz mengajak semuanya untuk beriktikaf. Ajaklah keluarga kita, ya. Ini udah umur 50 tahun, 60 tahun enggak pernah iktikaf, ya. Ya Allah, padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam enggak pernah meninggalkan iktikaf. Kalau boleh berdiamlah, ajak keluarga, paksa diri
Supaya apa? Supaya kita mendapatkan keuntungan-keuntungan yang hebat nanti di hari depannya insyaallah. Itu saja. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi